Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul lazim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita taklim kembali. Melanjutkan tema yang sebelumnya Bunda tentang happy mom, happy home. Nanti saya coba bahas sedikit sebelum kita masuk ke materi utama pada hari ini. Alhamdulillah rizki besar, Allah sehat afiatkan kita dan Allah tunda hujannya untuk turun sehingga kita bisa berkumpul bermajelis di sini. Semoga ini bisa menjadi sarana untuk bertambah syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta selalu kepada Allah agar selalu ditemani oleh Allah dalam proses belajar dan mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan sehingga Allah istiqomahkan kita dan wafatkan dalam kondisi terbaik husnul khotimah. Bunda semua sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat ya. Masih ingat pembahasan yang sebelumnya tentang apa? Oke, saya minta spidolnya ya untuk dipakai. Kan bukan minjem Bunda, minta. Kalau minjem saya suruh mulangin nanti. Satu, hubungan sama Allah. Yang kedua, hubungan diri sendiri. Dua hal ini, Bunda, ini sebetulnya berkaitan dengan Quran surat kedua ayat 38. Ini saya batasi, ini nanti kita membahas tentang hubungan kita sebagai dengan suami dan juga anak-anak. Ini dibahas panjang kali lebar pada pertemuan sebelumnya, ya. Sebentar Bunda, kayaknya ini dipindahin aja deh, biar kelihatan, nggak apa-apa Bang. Saya pindahin sebelah sini. Sebentar ya Bun. Sip. Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah begini Bunda. Kalau hidup kita, gini dulu deh. Fala khaufun itu maksudnya apa? Tidak sedih. Kalau tidak sedih berarti hidupnya bahagia. Bahagia atau tenang atau tenang. Maka gimana cara agar hidup kita bahagia dan tenang? Di ayat itu penjelasannya, famang tabi'a huda. Apa maksudnya? Pakai hudan. Apa maksud hudan di sini? Al-Qur'an. Nama lain dari Al-Quran apa? Hudan, Furqan, Syifa. Betul kan? Jadi yang dimaksud di sini hudan adalah pakai Al-Quran. Pelajarannya begini Bunda. Coba kita cari kata hudan yang lain. Ada di Quran surat kedua ayat kedua. Betul? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, kalau hidup kamu mau bertakwa, maka pakai Al-Quran. Kenapa? Sekarang kita cari lagi. Allah pakai kata takwa di sini. Ayat turunan yang mengandung unsur takwa. Salah satunya Quran surat kedua ayat 189. Apa kata Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, maka hidup kalian pasti akan bahagia.
Maka Bunda dari 3 ayat ini orang yang bertakwa hidupnya pasti bahagia. Orang yang bertakwa hidupnya pasti tenang. Kenapa dia hidupnya bahagia? Kenapa dia hidupnya tenang? Karena dia dekat dengan Allah dan selalu pakai Quran sebagai pedoman dan acuan untuk dia hidup. Sederhana kan akhirnya? Kan ketahuan. Oh berarti kalau saya belum tenang, saya masih sering stres, saya masih sering rungsing ya. Dari situ udah jadi evaluasi buat kita. Berarti kita jarang buka Quran. Selesai. Tutup kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh belum beres ya, baru mulai. Iya kan gitu. Kalau 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 kita pengen bahagia pakai Quran. Iya. Karena gini, kalau diturunin Bunda, maksud dari kata bahagia di sini fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maksudnya gini Bunda, satu, dia tidak sedih berkepanjangan. Tentang apa? Sesuatu yang sudah terjadi. Jadi dia nggak selalu nginget-nginget rasa sakit hati, kecewa yang udah terjadi Bunda. Kenapa? Kata Quran, maafkan dan tetaplah berbuat baik kepada mereka. Oh baik ya Allah, sami'na wa ta'na, maka tolong bimbing saya untuk bisa memaafkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak overthinking, tidak takut, tidak khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Aduh nanti anak saya gimana ya, aduh nanti kehidupan saya gimana, nggak mungkin. Makanya orangnya bahagia. Jadi 2 ini indikatornya. Kalau Bunda masih sering sedih dengan kesalahan orang masa lalu, dengan luka di masa lalu, berarti Bunda belum bahagia. Kalau Bunda masih sering takut, masih sering khawatir dengan masa depan, Bunda belum bahagia. Sederhana. Itu bahasa Quran loh. Ya, kita nggak usah ngambil terjemahan yang susah-susah. Kalau ditanya apa definisi bahagia, kalau menurut Quran tidak lagi sedih dengan kehidupan di masa lalu dan tidak khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena yang sudah berlalu itu takdir terbaik dari Allah. Apa yang belum terjadi, Allah akan selalu menetapkan dengan takdir terbaiknya. Masya Allah kan Bunda? Gak akan takut dia. Kenapa? Karena percaya dengan semua kuasanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedikit pun tidak akan pernah menzolimi diri kita. Diri sendiri Bunda, bukan diri kita. Kan saya bilang, karena Allah tidak mungkin menzolimi, kan gak mungkin Allah menzolimi dirinya sendiri ya. Oke, fokus ya, fokus. Oke, diri kita. Allah tuh gak mungkin ya. Jangan ngedistrak saya, ini baca ayat ini juga salah gitu kan. Akhirnya saya bengong dulu kan, ini ngarang dari mana gitu kan. Oke, kita lanjut ya Bunda ya. Ini bridging awal. Kenapa ini yang saya bahas tentang hubungan sama Allah dan hubungan dengan diri sendiri. Karena kaitannya dengan kebahagiaan Bunda dulu. Saya berharap gini Bunda. Ngaji di sini, siapapun gurunya, saya tuh berharap Bunda pulang ke rumah itu punya nilai yang lebih daripada kebanyakan wanita lain yang gak ngaji di sini. Harus berbeda, karena kita pakai hudan, pakai Quran. Semua ustadz yang ngajar di sini kan gak jauh-jauh dari sirah yang diangkat dan Quran yang dikaji, betul kan? Nah artinya kita harus menjadi seorang muslimah yang berbeda dari kebanyakan muslimah yang lain. Apa yang membuat beda? Kita selalu happy, karena apa? Karena saya hamba Allah, gak peduli berulang kali suami saya nyakitin, yang saya pedulikan adalah semoga Allah tidak kecewa dengan saya. Susah Bunda ya? Bunda kalau ketemu Asia, pasti bakal ditanya, sis kamu kok bisa masuk surga sesurga lagi sama aku? Gimana sih amalannya? Aku ngikutin kamu loh sis gitu. Sama siapa? Sama Asia. Karena apa? Saya pakai kacamata tapi karena gampang keringetan jadi berembun Bunda. Saya mohon izin, mata saya lagi agak sedikit peradangan ini Bunda. Jadi kalau bisul udah pengen bucat, pengen pecah. Jadi Bunda, saya lanjut. Kan gini, pilihan kita 2. Allah perbaiki orang di sekitar kita saat kita jadi solihah. Atau justru Allah kuatkan hati kita dalam kesabaran tapi orang di sekitar kita tidak dirubah. Tapi Ustadz capek sampai kapan? Bunda, rubah mindset kita. Orang yang bahagia itu tidak sedih dan tidak khawatir. Apa maksudnya?
Kalaulah yang terjadi suami, anak, keluarga masih tetap jadi ujian buat kita, maka bersyukurlah, berarti kita diizinkan Allah masuk ke surga jalur VVIP yang pernah dilewati sama Sayyidatina Asiyah. Betul kan? Itu mindset orang yang happy, Bunda. Akhirnya apa? Ketika dia menjadi seorang istri, dia taat kepada suami. Ketika dia menjadi seorang ibu, dia akan menjadi madrasah terbaik buat anak. Pertanyaan saya, kadang kita nggak adil sama anak. Luapan emosi ditumpahin ke anak, betul kan? Sama suami malas-malasan, betul? Ngapain Ustadz, kok harus saya sih yang inisiatif untuk ngedatangin suami? Suami dong yang datangin saya. Enggak, Bunda. Saya kemarin baru ngisi kajian taklim private ya. Saya bilang sama beliau begini, Bun, sesekali coba hibur suami itu dengan kecentilannya Bunda sebagai istri di depan suami. Bunda kalau sama besti kan bisa centil kan? Kalau kata orang Sunda cicirihilan gitu, kecentilan. Pokoknya nggak mau diem gitu. Tapi giliran sama suami jaim, nggak dicolek, nggak mau nyolek. Bunda, di situ besar pahalanya ketika seorang istri meminta lebih dulu kepada suaminya. Jangan diulang Bunda, ada anak belum cukup umur, kasihan beliau. Bunda, ini saya tanya jujur ya. Yang sering mulai dulu istri apa suami di rumah? Suami kan? Suami kan? Suami, Bunda. Saya mau tanya dulu. Kenapa harus selalu suami yang mulai? Pertanyaan saya, Bunda normal nggak? Serius Bunda, kan kita ngomongin istri. Tuh. Kenapa kecentilan di luar rumah nggak ada malunya? Ayo, kok di dalam rumah malunya dipakai, sedangkan keluar rumah malunya dilepaskan? Ayo. Apa yang bikin gengsi? Kenapa? Sok. Kenapa? Takut ditolak sama suami. Bunda, kalau suami nolak, perkosa dah udah sekalian dah. Beneran. Nih. Jual mahal. Bunda, bukankah udah dibeli sama suami, saya terima nikah dan kawin ya? Mana lagi yang mahal? Nggak ada. Harga diri apa? Harga diri seorang istri itu ada pada suaminya. Ayo, jawab lagi, yo. Mau sampai mana? Saya pengen matahin semua egonya. Kenapa, Bun? Bosan? Kok bosan? Astagfirullahaladzim. Bun, bahaya kalau bisa bosan sama yang halal itu. Iya beneran, itu bahaya. Kalau bisa kita ngerasa bosan dengan yang halal, itu berbahaya. Itu tipu daya setan. Kenapa? Nggak bisanya kenapa? Sakit. Astagfirullah. Udah kemana-mana jadinya kan? Oke. Nah, ini kalau ini kasus beda Bunda. Kalau misalkan suaminya sakit, diabetes, nggak bisa melayani, itu kasus yang berbeda. Pertanyaan saya, apakah semua suami yang di sini diabetesan semua? Enggak kan? Kalau beliau bertanya barusan, kalau suaminya sudah diabetes, ibaratnya bahasa sederhananya udah nggak bisa melayani seperti laki-laki normal yang lain, apa yang harus dilakuin? Saya jawab pertanyaan, itu kasus yang berbeda. Selingkuh nggak boleh, itu haram. Nah bagaimana? Sabar. Bisa jadi itu balasan karena dulu suami juga disuruh sabar. Nah Bunda, jawabannya sederhana. Itu yang dirasain sama suami Bunda dulu sebelum nggak bisa melayani Bunda. Ketika lagi pengen istrinya malah ngambek. Ketika lagi pengen istrinya malah lagi sibuk ngurusin rumah. Makanya tugas utama seorang istri itu bukan masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah. Belum ke situ Bunda. Tanya suaminya, ada yang pengen dilayanin nggak Papa? Masalahnya kan nggak terbiasa Bunda.
Kenapa bun? Nah, ubun-ubun suaminya berkembang, 8 pintu surga dibuka semua sama Allah. Betul. Daripada nggak pernah nawarin, ya kan? Terus ketika ditanya, mama tuh normal gak sih sama papa? Ih, normal lah sama papa. Buktinya selama ini melayani papa. Pertanyaannya bukan itu. Konteksnya kenapa mama nggak pernah minta dulu? Kenapa harus papa yang minta duluan? Bunda, kalau besok ketemu malaikat Rokid dan Atid. Hei Fulana, kamu perempuan normal. Hormon kamu normal. Suami kamu gagah. Kenapa kamu nggak pernah minta duluan? Mau jawab apa? Gak bakalan bisa jawab mulut. Mau jawab apa sok? Yang tadi ngomong gengsi segala macam gak bisa dijawab bunda. Malu, tertunduk, nangis, keringetan karena takut sama Allah. Akhirnya apa? Tenggelam dalam keringat kita. Tuh istighfar kan sekarang. Tadi aja ngeles ke sono sini. Giliran dikeluarin hadisnya baru diem. Makanya tujuan ngaji itu biar berubah bunda. Bukan berubah casingnya doang. Tapi sikap perilaku kita sama suami juga makin berubah. Kenapa? Karena pahala paling besar itu ada di sini. Dan ini bentuk aktualisasi konkret dari hubungan kita sama Allahnya baik dan hubungan dengan diri kita sudah selesai. Kenapa ada orang yang gengsi? Egois bunda. Betul kan? Betul. Orang Nabi SAW sama Aisyah yang lagi datang bulan aja masih berkumpul. Maaf ya, saya pakai kata ini. Masih bercumbu bunda. Aisyahnya sedang haid. Itu kan jadi pelajaran. Islam itu ngasih tuntunan sampai sedetil itu buat kita para perempuan. Dan Aisyah masih bisa melayani suaminya. Bahkan kalau dibuka kitab-kitab fikih yang lebih detail dan konkretnya tentang bagaimana seorang suami memuaskan, bagaimana seorang istri memuaskan suami yang saat itu istrinya sedang datang bulan. Dikasih tahu bunda. Masalahnya, pernah mengkaji sampai ke kitab itu? Enggak. Yang ada malah uring-uringan kalau lagi haid kan? Iya. Bunda, itu namanya akal-akalan setan. Betulan. Saya mau tanya deh. Pengen tahu nilai asli kita sebagai seorang wanita sebada sholat. Tenang, soft spoken, itu asli fitrahnya kita. Nah, ketika mulai uring-uringan, itu setan sudah mulai masuk. Buka surat Az-Zukhruf, ayat ke-36. Apa kata Allah? Lepas dari zikrul rahman, lepas dari ikatan dengan Allah, maka yang terjadi kita menjadi teman dari Korin. Siapa Korin ini? Setan, ya. Setan yang ada di dalam diri kita, yang beredar di dalam pembuluh darah kita. Akhirnya ngebisikin apa? Rasa malas, gengsi. Nanti di hadapan Allah kita bilang, ya Allah saya nggak bisa melayani suami saya dengan maksimal karena saya dibisiki setan. Apa kata Korin? Bukankah sudah datang Nabi yang membawa kebenaran dan petunjuk hidup untukmu? Gak mau disalahin mereka. Karena dia nyari teman untuk ke dalam neraka. Salah satu bentuk dari pengingkaran perintah Allah adalah apa? Mengikuti semua ajakan dari setan. Apa dampaknya? Malas, ya kan? Gengsi. Salah tempat itu. Malunya salah tempat. Iya kan? Malunya salah tempat. Lah ngapain malu, bunda? Orang sampai tai lalat yang ditutup di dalam tubuh bunda aja suami tahu kok. Stretch mark ada di mana juga suami tahu kok gitu. Apa yang dimaluin lagi? Malu itu al-haya minal iman. Kalau kita keluar nggak pakai kaos kaki, itu malu. Keluar rumah ya, kemudian menutup aurat yang nggak sempurna, itu malu. Di depan suami, jadilah orang yang lebih dulu menawarkan diri kepada suami. Kenapa? Pahala besar di situ bunda. Selain itu apa juga? Bahkan sampai pada level dan titik seorang istri itu kalau mau tidur izin sama suami. Ribet kan? Daripada ribet di akhirat. Bener kan? Saya mau tanya, rumah yang kita tinggali sekarang, siapa yang beliin? Suami. Berarti milik suami kan? Walaupun atas nama bunda. Kendaraan. Siapa yang beliin? Suami. Iya kan? Walaupun atas nama bunda. Berarti kan itu milik suami. Izin kepada suami mutlak wajib bagi seorang istri.
Makanya Nabi sampai berwasiat begini bunda, tolong ditelaah baik-baik. Kata Nabi, seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Apa maksudnya? Saking utamanya suami bagi seorang istri. Bahkan hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, kalaulah di tubuh suami itu luka, kemudian keluar nanah, dijilat sama istrinya untuk dibersihin, saya katakan demi Allah, belum mengurangi sedikit pun keutamaan suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum. Tuh hadis-hadis kayak gitu tuh harusnya bikin takut seorang istri untuk nyakitin suaminya. Untuk Untuk abai sama suaminya, Bunda. Kenapa, Bunda? Nah, sekarang saya jawab dengan pertanyaan, yang milih laki-laki itu jadi suami siapa, Bunda? Jadi ya jangan membenarkan sesuatu yang salah dari suami untuk kita melakukan kesalahan. Saya ulangi, jangan membenarkan sesuatu yang salah dari suami untuk kita melakukan kesalahan. Karena apa? Suami yang menyakiti itu urusan dosa dia. Ngapain kita ambil pusing? Tugas kita cuma melayani dan taat kepada suami sebagai perintah dari Allah. Sama, Bunda. Saya ngomong sama diri saya sendiri, tugas saya membahagiakan teteh. Diajak kemana-mana. Saya jadi pendengar yang baik buat dia. Ya, itu yang saya ikhtiarkan. Bahkan kadang saya tanya sama teteh, Solihah, apalagi yang harus saya lakukan biar Bunda benar-benar merasa bahagia? Saya tanya ke dia, itu orangnya ada tuh. Pengen kayak begitu, suruh ngaji lakinya. Iya, nih putar ulang nih. Kan direkam sama channel Aksiana, direkam di rumah, Bunda. Setel TV di rumah, kalau ada TV, ada smart TV, jangan cuma nonton drakor. Setel channel dari Rumah Quran Aksiana, disetel, didengerin, dikencengin suaranya. Walaupun suami nggak duduk di depan TV itu pasti ngedenger, Bunda. Kenapa, Bun? Saya suka kalimatnya beliau. Coba kita buka Quran surat ke-24 ayat 26. Apa kata Allah wasiat Qurannya? Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Laki-laki buruk hanya untuk perempuan yang... Kalau Bunda memandang suami Bunda sekarang buruk dengan segala kekurangannya, berarti Bunda di hadapan Allah pun seburuk itu. Simpel kan? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Simpel, Bunda. Kalau kita pakai Quran itu nggak bakalan banyak ngeles. Yang akhirnya pas sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa nanti dulu. Tar dulu Ustaz, suaminya kayak gimana dulu, kan gitu. Gak bisa, insecure Anda semuanya kalau ketemu Asiyah besok. Malu, kenapa? Asiyah masih bisa tegar karena Fir'aun. Kan Fir'aun kaya, Ustadz. Betul, Fir'aun memang kaya, tapi Asiyah terpenjara dalam istana. Terpenjara dalam istana, jangan dikiranya bahagia. Tak bahagia sama sekali, Bunda. Yang akhirnya begitu tahu Asiyah beriman kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam, dibunuh kan? Siapa yang mewafatkan Asiyah? Algojo dari Fir'aun di depan mata Fir'aun sendiri. Apa pelajarannya? Laki-laki kasar, ya, memang seperti itu. Tapi istri yang solihah memang kadang harus menjalani perjalanan rumah tangga yang pahit untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran dari kisah itu doang. Itu namanya fiqh sirah. Ngambil hikmah. Bukan cuma sekedar dibaca. Yang kalau sudah selesai dibaca, lupa. Coba saya masih ingat amanah bulan lalu? Coba, bukunya sudah masing-masing? Ngacung yang sudah punya buku sendiri khusus untuk Ustadz Ridho? Belum kan? Tuh, belum diamalin. Hal sepele gimana saya ngomongin yang lain coba? Coba, sudah mulai bikin jurnal syukurnya? Pertanyaan sederhana, ditanya sama Allah, kamu ngapain aja hidup? Serius, Bunda? Coba, ustadz yang lain ada yang nanya seperti itu? Ustazah yang lain ada yang nanya seperti itu? Saya orangnya attention to detail karena saya pengen kita bareng-bareng selamat, Bunda. Kita pengen bareng-bareng sama-sama di surga.
Kita pengen sama-sama bareng, bunda bisa ketemu Khadijah, bunda bisa ketemu Aisyah, bunda bisa ketemu Asiyah, bunda bisa ketemu Maryam, bunda bisa ketemu Fatimah. Kalau masuk surga. Kan di pertemuan sebelumnya saya bilang, kalau hari ini Allah wafatkan kita, demi Allah, kalau bukan karena rahmat, ampunan, dan karunia dari Allah, demi Allah saya katakan semuanya nyemplung neraka. Beneran kan? Apa buktinya? Lah amanahnya aja nggak ditunaikan, kan saya bilang, masalah ditunaikan itu kembali sama bunda. Nanti ada hisabnya. Simpel kan? Kan itu iman. Salah satunya percaya adanya akhirat. Apa maksudnya? Percaya pada akhirat. Segala sesuatunya pasti dihisab. Saya kalau ngabarin kabar gembira doang, nanti kita lalai. Makanya saya juga ngabarin tentang sesuatu yang pahit. Bukan nakut-nakutin. Agar kita waspada. Bukan malah jadi lalai. Makanya selalu berimbang dalam materi-materi yang saya sampaikan. Biar apa? Tujuannya sederhana bunda. Makin dekat sama Allah itu. Kalau sudah dekat sama Allah, pasti sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, apa? Istimewa. Istimewa. Coba, sebagai seorang istri, sebutin istri yang durhaka kepada suaminya. 1, istri Nabi Lut. 2, istri Nabi Nuh. Apa kedurhakaan dari kedua istri Nabi dan Rasul ini? Tidak mau taat. Pertanyaannya, mereka tidak taat kepada suami, ya, dan juga tidak taat kepada Allah. Betul? Nah, sekarang gimana kita bunda? Kita cukup taat sama Allah? Belum tentu. Kita sudah taat kepada suami? Belum tentu. Jadi gambaran ketaatan kepada suami itu gambaran ketaatan kita kepada Allah. Makin taat kepada Allah itu makin lembut hatinya untuk taat melayani suami. Bukan masalah suaminya yang menyakiti, bukan masalah suaminya yang zolim, bukan masalah suaminya yang sering membuat kita sakit hati, kecewa, terluka dan lain sebagainya. Bukan, tapi karena sadar yang nyuruh saya untuk taat kepada suami itu Allah yang nyiptain saya. Itu bunda. Itu kesadaran namanya. Kalau kita nggak sadar, nggak pernah sadar sampai ke situ, yang akhirnya apa? Lalai kan? Lawan dari waspada lalai. Betul kan? Dan selama ini mohon maaf, kalau kita jujur-jujuran, 40-60% dari kita itu rata-rata lalai dengan tugas utama sebagai seorang istri di dalam rumah. Apa tugas istri? Salah. Taat sama suami. Tahu gambaran taatnya seorang istri apa? 1, melayani suami. Betul? 2, menawarkan diri. Betul kan? Kalau apa bun? Kenapa bun? Itu termasuk taat. Tapi nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu gak pernah minta sama suamimu? Bukankah itu halal? Itu pasti ditanya bunda. Karena setiap pilihan yang kita ambil, ya, pilihan yang kita ambil itu pasti akan ada hisab dan pertanggungjawabannya. 2 kan pilihan hidup kita, fujur wa taqwaha, betul? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surat Asy-Syam. Fujur itu apa? Mengingkari. Salah satu bentuk pengingkarannya apa? Malas untuk menawarkan diri. Itu bentuk pengingkarannya. Gak mau minta lebih dulu, itu pengingkarannya. Apa bentuk pengingkaran yang terbesit dalam hati kita? Ngapain aku yang nawarin? Ngapain aku yang minta? Biar aja dia yang minta, toh dia yang butuh. Itu gak terucap, tapi terbesit dalam hati kita. Itu bentuk pengingkaran. Kalau takwa, maka taat kepada Allah, kebaikan yang dilakukan, melayani. Kenapa? Kalau saya melayani suami, semoga suami happy dan semoga Allah ridho kepada saya. Sederhana bunda. Sederhana. Walaupun yang bunda sampaikan tadi tidak pernah menolak ajakan suami, itu ketaatan. Bukan pengingkaran. Tapi nanti akan ada hisabnya. Kenapa kamu hanya mau melayani suamimu saat diminta? Kenapa kamu tidak meminta lebih dulu? Mau jawab apa? Gak ada kata terlambat kok bunda. Seorang Sayyidatina Saudah menikah sama Nabi sebelum hijrah itu kan usianya sudah 55 tahunan. Mirip-mirip lah.
sama bunda? Tertentu. Yang belakang-belakang enggak ya. Jangan sakit hati sama saya. Saya enggak mengeneralisir semuanya. Tapi beberapa mirip-mirip usianya. Tapi lihat apa yang dilakukan Saudah. Melayani dengan sepenuh hati kepada kekasih hatinya, yaitu suaminya. Lihat bunda, bahkan sampai pada level Saudah itu tidak lagi butuh malam-malamnya bersama dengan Nabi. Bukan berarti nggak melayani suami, bukan berarti nggak melayani Nabi setelahnya. Di waktu siang menjelang sore masih bisa melayani Nabi. Makanya kan Nabi begini, keluar rumah rambut masih basah, ngelihat perempuan masuk ke rumah istrinya yang lain. Untuk apa? Melampiaskan syahwatnya. Apa pelajarannya? Seorang istri harus ready anytime. Tuh. Siap sedia. Ya kan? Itu pelajarannya bunda. Coba, saya ini yang nggak taat. Yang nggak taat. Istri dari Nabi Lut dan Nabi Nuh. Pertanyaan saya, sebutkan istri-istri yang taat kepada suaminya. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Bahkan ketika seorang Asiyah yang punya suami seperti Fir'aun pun dia masih menjaga kesabaran hatinya karena percaya akan ada balasan terbaik setelah setiap lelah dan capek yang diusahakan. Saya tadi dapat komentar begini bunda. Sebentar. Saya ambil HP-nya dulu. Saya sedih. Kenapa? Ini seorang istri. Saya paham mungkin beliau sedang lelah dan capek kali ya dengan kehidupannya. Komentarnya begini nih bunda. Ya Allah, kenapa di dunia ini isinya perselingkuhan, KDRT, pembunuhan, gila jabatan, orang-orang pada dapat energi dari mana sih? Lawong sedangkan saya aja mau mandi aja capek. Kan bingung bunda, mau mandi aja capek. Sebenarnya penting nggak penting gitu ya komentar begini. Cuman akhirnya tadi sempat saya telaah sedikit. Ini orang apa ya yang dipikirannya gitu kan. Kita capek, tempatnya capek bumi itu bunda. Coba sebutin aktivitas di bumi yang nggak capek. Sebutin. Apa bun? Capek semua. Ada nggak yang nggak capek? Gak ada. Iya. Kalau kata orang Sunda, maaf, hardolin. Dahar, buang air, dan main. Capek bunda. Makan setiap hari, ya kan? Ngembang di mana-mana kan? Cabi jadinya di mana-mana badan kita kan? Nah, kemudian tidur setiap jam itu juga capek. Nggak ada yang nggak capek. Nah, makanya Imam Ahmad bin Hambal bilang istirahatnya orang yang beriman. Garis bawahi. Orang yang beriman berarti apa? Orang-orang yang yakin adanya surga, adanya balasan terbaik di akhirat, sehingga dia bercapek-capek dan berlelah-lelah ketika hidup di dunia adalah ketika langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sederhana. Kan saya pernah nanya dan saya tanyakan lagi, nggak usah dijawab bunda. Dengan amalan kita sekarang nih, tapi tolong jangan over pede. Kalau malam ini meninggal, hari ini meninggal, masuk surga secara langsung atau masuk surga tapi transit? Saya kan bilang, jangan over PD. Jangan over claim. Skincare over claim aja babak belur di media sosial bunda. Ya, apalagi kita yang bukan siapa-siapa over claim, ditenggelamin sama Allah ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Sombong. Betul kan? Tahu kan sombong definisinya? Nggak ngukur baju di badan diri sendiri. Akhirnya apa? Lalai kita sebagai seorang hamba. Sholat cuma 5 waktu, ngaji setiap hari, tapi ilmunya yang nempel, maaf, 0%. Setiap amanah dari guru-guru nggak dikerjain. Apa yang berubah dari kita? Simpel kan bunda? Pengennya masuk surga, surganya paling tinggi, amalannya. Bunda sendiri yang jawab. Bunda, saya pengen kita benar-benar merefleksikan diri. Kenapa? Waktu kita udah nggak lama lagi. Beneran. Dari Januari sampai sekarang, jamaah kita di sini ada yang sudah meninggal duluan, bun? Belum ada? Belum ada dari Januari sampai ke sekarang. Oh, masih panjang umur semua bunda. Pertanyaannya gini, kenapa saya masih dihidupin sampai sekarang bukan alhamdulillah?
Karena tahu dosanya masih banyak. Makanya Allah masih pengen ngebersihin kita. Saya jujur bunda, hari ini saya datang cuman untuk aksiana, selesai ini saya pulang lagi ke Bandung. Seriusan. Seriusan. Qadarullah, aturan 2, hari ini aturan 2. Tadi pagi pas perjalanan masih di daerah Cikampek ditelepon sama sahabat kami, Bang Rizal Armada. Kan biasanya taklim bareng pasangan masing-masing. Teman-teman artis, beberapa nggak banyak, sekitar 10-12 orang. Qadarullah nggak bisa hari ini kumpul. Ya sudah nggak apa-apa. Nah beliau menawarkan nanti malam untuk dinner bareng. Kalau saya waktunya luang. Saya bilang sama teteh kita pulang aja nggak apa-apa. Kasihan kakak, ada omah juga di rumah. Cuman buat datang ke sini bunda. Gak ada yang lain ya. Jumat besok di Bandung, Sabtu pagi baru saya ke Jakarta lagi. Sabtu, Ahad itu ada malam Senin jam 8 ada live di TV One. Kemudian hari Seninnya saya ada taping bareng di MNC Group. Itu doang udah, pulang lagi ke Bandung. Saya datang cuma pengen ketemu bunda. Iya, betul kan? Walaupun awalnya memang saya agak ragu nanti sore itu bakal tetap terlaksana. Dan qadarullah, saya cuma bilang sama teteh di jalan, yang ayah cuma berdoa sama Allah dalam baik sangka, semoga Allah gerakkan hati beliau untuk ngabarin kita. Dan betul, gak nyampe 5 menit, handphone bunyi. Langsung ditelepon sama beliau, ya saya bilang, gak apa-apa bang, qadarullah, ya beliau juga hari Senin mau berangkat umroh kan, yang lain juga gak bisa kumpul, gak apa-apa, nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa silaturahmi. Berarti Allah cuma menggoreskan takdir di Lauhul Mahfud, saya cuma datang ke sini doang, selesai. Kenapa saya mau jauh-jauh sini bunda? Pulang pergi 400 km. Iya kan? Saya cuma pengen cari pahala bunda. Ini wakaf hidup saya untuk dakwah. Nah sekarang pertanyaan, wakaf hidup bunda apa? Sehingga itu jadi amalan yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman sholat 5 waktu. Kenapa bun? Saya percaya, tapi saya harus cross check dulu sama suaminya. Ya, betulkah taat selama ini gitu? Karena apa? Allah yang lakuin itu juga bukan hanya sama bunda. Kamu istri, gimana taat kamu sama suami? Enggak. Wahai suami, gimana istrimu memperlakukanmu selama ini? Itu bunda, itu ditanya nanti. Setelah sholatnya dihisab, selesai semuanya. Ibaratnya gini, ibadah hablum minallahnya selesai, maka hisab selanjutnya adalah hablum minannasnya. Siapa yang pertama dihadirkan? Suami. Tuh kan, aduh kan. Terus suaminya bilang, ya Allah istri saya mah gak pernah menawarkan diri. Ya Allah, saya gak pernah diminta sama sama istri saya. Selalu saya yang minta ya Allah. Mau jawab apa bun? Gak bisa. Itu namanya iman. Iman itu akan melahirkan rasa takut. Bukan takut karena berkaitan dengan sedih dengan sesuatu yang sudah lampau dan khawatir dengan sesuatu yang sudah belum terjadi. Bukan itu. Takut di sini, takut Allah marah. Betul kan? Takut Allah marah. Sebentar bun, saya ganti spidol. Saya mau tanya bunda. Saya mau tanya. Kalau Allah sudah marah, kemana tempat kita? Kemana tempat kita? Neraka kalau Allah sudah marah. Iya kan? Neraka di dunia gambarannya apa? Gelisah. Iya kan? Sedih, overthinking, stres. Itu neraka di bumi, cuman kita nggak sadar. Lihat bunda, kita ambil contoh siapa ya paling enak? Guru kita deh. Yang lain, Ustadz Nuzul Zikri, masih muda loh itu. Kalau nggak salah beliau itu lettingannya Ustadz Ahmad Ridwan. Terus guru kita yang lain siapa? Ustadz Adi Hidayat. Itu beliau-beliau tuh satu lettingan. Usianya nggak terlalu jauh beda. Ya, lihat bunda, lihat. Bagaimana jihad beliau? Ngajar kan? Iya kan? Ngajar ke sono sini kan? Satu itu. Kedua, lihat bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Bahagia bunda. Dengan semua karunia yang sudah Allah berikan, mereka syukuri.
Nggak ada rasa takut dengan dunia. Justru takutnya kalau sampai Allah marah. Apa yang dilakukan sama beliau-beliau semuanya? Ngasih teladan kan. Di sono sini ada, di masjid-masjid sekitaran selatan ini banyak taklim-taklimnya beliau, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita? Yang maaf, puasa itu cuman ketemu Ramadan. Oke? Sholat cuman 5 waktu. Tahajud kadang-kadang, bahkan banyaknya jarang. Sedekah juga kalau ingat, nih kencelengnya belum jalan nih. Ya, kencelengnya belum jalan. Bun, besok-besok tempelin QRIS. Itu QRISnya QRIS grup WhatsApp apa? Itu WhatsApp itu gambarnya. Itu bukan, itu QRISnya QRIS grup WhatsApp. Barusan saya udah ngelihat soalnya, makanya kasih QRIS. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bawa uang. Iya kan? Bukan saya maksa untuk sedekah, bukan. Iya. Bukan, itu jadi jariah amal soleh. Cuman mengingatkan saja. Kalau ada duit yang merah sama yang biru sama yang abu-abu. Jangan yang abu-abu yang dimasukin. Minimal yang biru, Bunda. Iya. Tuh kebayangkan kalau satu orang biru ini ada 3 sampai 40-an, 50-an orang kan udah banyak. Untuk apa? Kemakmuran dari majelis ini. Untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi kan. Ya, artinya gini Bunda. Kita puasa cuma nunggu Ramadan. Iya kan? Kita sholat cuma 5 waktu, tahajudnya jarang-jarang. Baca Asmaul Husna juga kalau lagi ngaji di sini, kalau di rumah lupa. Iya kan? Terus apalagi? Ngaji Qur'annya, itu juga kalau ingat. Pertanyaan saya, dengan semua keterbatasan yang kita jadikan sebagai alibi tadi, pertanyaannya sederhana, mau beli surga pakai apa? Kan itu. Bunda, punya rumah ya? Alhamdulillah. Punya kendaraan kan Bun? Punya. Pertanyaan saya, apakah kita beli rumah dan kendaraan itu langsung beli? Enggak. Kita nabung dulu. Bahkan rumah kosong itu pun kita harus nabung tambahan. Untuk apa? Ngisi dalamannya. Artinya apa? Semua butuh proses, semua butuh waktu, semua butuh diusahakan. Termasuk surga Allah. Allah cuma minta seorang istri itu satu, taat sama suami. Bukan cuma sekedar taat, lanjutannya tanpa tapi. Yang susah kan kalimat terakhir, tanpa tapi. Kalau taatnya doang mah gampang Bunda. Tapi kalau udah pakai kalimat tanpa tapi, itu yang susah. Nah, disinilah akhirnya bermain apa? Iman. Kesadaran. Iman itu bahasa sederhananya adalah sadar. Kenapa saya harus taat kepada suami tanpa tapi? Karena saya sadar yang nyuruh saya taat adalah Allah. Selesai. Selesai kan? Itu udah titik itu. Nggak ada lagi yang lainnya. Kenapa ada seorang istri yang susah untuk taat kepada suami? Karena dia nggak sadar yang nyuruh dia taat adalah Allah. Berarti bukan hanya dosa mengingkari ketaatan kepada suami, tapi juga dosa mengingkari perintahnya Allah. Selesai Bunda. Makanya kemarin saya bahas itu lebih lama di sini, hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri. Karena proses di sini itu nggak mudah, saya tahu. Saya laki-laki Bunda, tapi saya bisa memposisikan diri ngambil angle sudut pandang perempuan. Makanya saya akhirnya pernah nyampein di sini. Apa yang menjadi ujian utama para perempuan? Kan 3 saya sampaikan. Apa saja? Ada yang masih ingat? 1, lisannya. Betul kan? Celetak-celetukan Bunda tadi itu. Iya kan? Padahal nggak nyambung jawabannya kadang. Yang kedua, perasaannya. Ini yang harus diperangi Bunda. Lisannya ditahan, perasaannya dikontrol. Gimana cara ngontrol perasaan? Hubungan sama Allahnya ditingkatkan lewat amal soleh. Pintunya disebut dengan taubat. Kan saya bahas sebelumnya. Makanya di Al-Furqan Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, kata Allah, maka Allah akan perbaiki kehidupannya.
Yang lalu-lalu Allah hapuskan. Segala kesalahannya Allah akan hilangkan dan Allah gantikan diri kita yang lebih baru, lebih baik, lebih taat, lebih patuh, lebih cinta kepada pasangan. Karena cintanya kepada Allah, Bunda. Ini yang dikontrol, perasaan. Karena apa? Di dua hal inilah yang paling banyak digelincirkan sama setan. Apa ujian seorang istri yang ketiga? Suaminya. Betul kan? Kayak tadi Bunda bilang, Ustadz gimana kalau suaminya yang nyakitin? Itu kan sering masuk ke dalam perasaan kita. Lihat tuh, suami kamu sudah taat, kamu ngelayani, masakin, ngebersihin rumah, nyuciin baju kotor dia, tapi suami kamu tetap melakukan hal-hal yang menyakiti hati kamu. Setan tuh Bunda. Pernah ada perasaan kayak begitu terbesit kan? Sering. Bukan pernah, sering. Itu setan. Ketika hubungan kita sama Allahnya lemah, maka siapa yang ngambil alih? Korin. Akhirnya apa? Malas untuk taat sama suami. Terus akhirnya apa? Muncul gengsinya. Ustaz tergantung suaminya. Gitu prosesnya. Yang tadinya awalnya Bunda, coba lihat. Ingat-ingat deh awal-awal dulu nikah. Masya Allah. Kayak yang sempat viral kemarin-kemarin itu kan hari pertama jadi suami. Nuangin air, ya kan ngelayani dan lain sebagainya. Akhirnya bubar. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang ketawa? Setan yang ketawa. Setan yang ketawa. Saya ingat banget nih ada nasihat bagus dari Gus Baha. Saya makanya jarang banget mempublish foto teteh kecuali di momen-momen tertentu dan hanya sesekali aja. Kata beliau begini Bunda. Tugas utama seorang suami bukan hanya memberi makan istrinya. Kita tahu istri bisa hidup tanpa suami karena hakikatnya Allah lah yang memberi rizki bagi istri. Maka tugas utama seorang suami mengajarkan istri untuk sholat, mengenal Allah dan menjaga istrinya dari api neraka. Masalahnya nggak semua suami ngerti apa yang diwasiatin sama beliau. Sibuknya cari uang, cari materi, lupa ngedidik istri. Istrinya ngaji di Aksiana sekarang tuh. Salah satunya. Oke, itu disempurnain kalimatnya. Nih, sebentar. Ada bahasa beliau yang saya suka nih, Bunda. Dan ini berkaitan dengan nggak semua kebaikan dan kebahagiaan kita tuh harus dipublish di media sosial, Bunda. Ini Gus Baha yang ngomong. Sebentar, Bunda. Sabar ya. Ya. Nah, ini. Bukan. Sebentar, sinyalnya nggak bagus Bunda, mohon maaf ya. Ini. Istrimu itu kalau bisa jangan sampai semua orang tahu. Dan jangan dipublikasikan. Kalau terpaksa sudah terpublikasi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting bukan kamu sendiri yang mempublikasikannya, soalnya istrimu bukan tontonan buat orang. Ini tugas suami untuk cemburu ketika istrinya justru malah lebih senang tampil di media sosial. Ada yang begitu, banyak Bunda, yang akhirnya ujung-ujungnya endorse. Iya kan? Business inquiry, langsung ada nomor kontaknya sekian. Ujung-ujungnya uang. Lihat. Biasanya kalau begitu tinggal nunggu kejatuhan dan kerusakan serta kehancurannya. Gak perlu Bunda. Gini, Ustadz niatnya ibadah, silahkan. Ibadahlah yang baik dan ibadahlah yang benar. Kalau misalkan mau menginfluence banyak orang, tampil di depan, didampingi dengan ustadz-ustazah yang kompeten dengan ilmu. Ceritakan tentang kebaikan yang dirasakan sama kehidupan rumah tangga kalian. That's it, selesai. Selesai seperti itu, simpel Bunda. Nah, kalau misalkan di media sosial memang harus berdakwah, ya, maka pastikan captionnya itu tentang ilmu. Bukan cuma pasang foto, kemudian malah akhirnya captionnya bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Ya kan? Kemudian, apalagi, Allahumma barik, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, bisa menjaga sustainability dari hati kita bahwa niatnya tetap ibadah kepada Allah dan cari pahala? Belum tentu. Masya Allah sis, kok
eh skincare-nya kok flawless ya? Flawless kan? Yang nggak menor itu kan sebutannya flawless ya? Betul ya? Nah, pakai apa? Akhirnya kan ada muncul kebanggaan. Saya takut itu bunda, beneran. Itu yang paling saya takutin buat saudara-saudara saya. Itu kenapa? Akhirnya gini, jangan kasih ruang setan untuk ngambil alih kita. Bunda akhirnya apa? Malas ibadah sama Allah. Apa bukti malas ibadah sama Allah dan gak sungguh-sungguh ibadah kepada Allah? Satu, amanah-amanahnya gak dikerjain. Simpel kan? Kalau amanah yang sepele nggak dikerjain, jangan berharap amanah yang besar akan terlaksana. Simple ya. Yang sepele aja. Saya bisa nggak nelfon ke Bunda siapa ya? Yang kontak? Dari Aksiana? Oh iya. Saya bisa telepon beliau. Bun, mohon maaf ya di reschedule bulan depan. Bisa. Tapi saya cuma pengen memastikan bahwa Allah nggak marah sama saya, makanya saya berangkat ke Solo. Awalnya ada 2 jadwal. Di 2 hari sebelum hari H, saya kontak sama panitianya. Qadarullah, ternyata nggak jadi. Miskomunikasi lah intinya itu. Saya bilang sama Teteh, yuk kita berangkat ke Solo, kita silaturahmi sama saudara-saudara kita di sana, niatkan itu saja. Selebihnya biar Allah yang ngaturi. Saya beli itu tiket kereta berangkat. Beli sendiri bun. Beli sendiri saya berangkat tiket keretanya. Begitu sudah beli ditanya sama teman-teman di sana. Ustadz nanti pulangnya gimana? Nginepnya di mana? Mas udah itu gampang. Enggak Ustadz kita siapin. Kita siapin. Itu tiba-tiba ditelepon dan ditanya seperti itu. Saya cuma bilang apa? Mas jangan sampai memberatkan. Karena saya nggak mau berat hisapnya di hadapan Allah. Akhirnya apa? Dipesankan hotel bintang 4, pulangnya dibelikan tiket kereta. Selesai sampai situ, enggak. Saya datang ke Tawangmangu, ada namanya Al-Azhar, International Islamic Boarding School, AIIBS. Ya. Saya datang ke sana. Ngapain? Saya pengen nanya brosur bunda, pakai baju biasa, pakai topi, pakai sneakers, pakai baju kemeja, biasa. Saya tidak bilang, Ustadz Ridho mau masuk, enggak. Saya berenam dalam mobil. Iya kan? Kemudian ID card saya dikasih sebagai jaminan karena ditukar dengan kartu pas, ya. Begitu saya masuk ke ruangan resepsionis kan dijelaskan, nggak nyampe 10 menit direksinya datang dan langsung spill, ahlan wa sahlan Ustadz Ridho. Saya kaget tapi saya sembunyikan rasa kaget saya. Jadi cerita bla 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 dan lain sebagainya, perjalanan pulang masih mikir, ya Allah mereka tahu dari siapa, saya bukan siapa-siapa karena saya nggak pernah datang ke IBS sama sekali dan saya nggak tahu siapa pemiliknya. Ternyata apa? Dengan izin Allah, ownernya Al-Azhar International Islamic Boarding School ada datang nyambut. Siapa yang ngaturin itu semuanya? Allah bunda. Kalau saya baperan, nggak usah sayang, udah dibatalin aja nanti lain kali aja toh mereka juga bisa ngerti kok. Itu egois namanya. Karena bagi saya yang dicari itu ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Itu yang harus ditanamkan juga sama bunda. Makanya baik sangka itu harus sering dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Lewat ujian dan masalah yang hadir. Kayak beliau barusan bilang kan, Ustadz kalau suaminya gula, ya sudah sering tiduran, bahkan bukan badannya doang yang tidur, ya itunya juga tidur dan gak bisa ngelayanin, misalkan begitu. Introspeksi diri, jangan-jangan waktu suami saya sehat, ya itu yang dirasakan sama sama saya sekarang, itu yang dirasakan sama suami saya dulu. Apa? Lagi kepengen tapi gak bisa. Kan gitu. Lagi kepengen tapi gak bisa. Suaminya lagi pengen, istrinya udah tidak tidur. Padahal pakai daster tersingkap, celana dalamnya kelihatan, suaminya nafsunya datang. Mau ngebangunin, kasihan, capek, akhirnya apa? Dia wudhu, dia paksa untuk tidur dan akhirnya ketemu besok kondisi semuanya udah seolah-olah baik-baik saja. Pernah terpikirkan jauh ke situ? Jarang. Karena pengennya nyalahin orang lain daripada gimana bun? Kenapa bun? Iya. Nah makanya pertanyaan saya, siapa yang milih beliau jadi suami? Itu kan kita masih pengen dengan alibi seolah-olah saya nggak salah. Ini yang sakit suami saya. Kan pertanyaan sederhananya siapa yang milih itu laki jadi suaminya?
Kita sendiri. Bunda, nyalahin orang itu gampang. Yang susah itu nyalahin diri sendiri. Makanya ayat-ayat introspeksi di dalam Al-Quran itu banyak. Biar Allah ngingetin kita. Ridho gitu kan. Kalau misalkan kayak tadi ya, saya ditelepon sama Bang Rizal. Kalau saya nggak ngelihat dari sudut pandang baik sangka, saya marah sama dia. Ya udah Bang, kalau gitu nggak usah ada lagi deh. Kenapa? Karena beberapa hari saya tungguin tapi nggak dapat kabar-kabarnya sama sekali. Saya paham aktivitas beliau, capeknya beliau, sibuknya beliau, siapapun. Saya akan menjaga baik sangka itu. Dan Teteh tahu persis Bunda. Tahu persis. Berusaha untuk menjaga baik sangka itu. Akhirnya apa? Saya lapang, tenang. Saya nggak overthinking. Aduh gimana ya nanti, aduh nanti bensinnya gimana, tolnya gimana, makannya gimana. No, semua sudah dijamin sama Allah. Sama sekali enggak. Terus gimana? Apakah saya sedih? Aduh batal. Udah deh kita pulang aja yang. Keluar yuk kita misalkan di Sadang, Purwakarta. Tinggal balik lagi ke Bandung. Naik ke atas cuma tinggal sejam daripada sejam setengah kita ke Tangsel. Enggak. Wallahi tidak. Karena buat saya dakwah itu so must go on. Harus terus. Karena itu yang saya pingin Bunda. Saya pengen besok lusa Ridho Febri mati gitu ya. Keluar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Putra kami, kakak kami, suami kami, ayah kami, paman kami telah berpulang ke rahmatullah. Saya cuma pengen satu hal. Bunda ngelihat laporan itu, ngelihat berita itu, ngucapin Al-Fatihah buat Ustadz Ridho. Selesai. Itu doang. Sederhana Bunda. Makanya itu yang harus kita bangun di dalam jiwa kita. Kalaulah besok saya nih sebagai istri meninggal, kira-kira yang diingat sama suami itu kebaikan kita kah? Itu tanda tanya besar. Kenapa yang saya bahas ini? Biar Bunda tuh happy, bahagia. Bahagia sebagai seorang hamba di hadapan Allah, bahagia untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, bahagia karena menjadikan Al-Quran sebagai acuan hidupnya. Ini contoh Bunda, contoh. Orang yang pakai Quran sebagai acuan hidupnya, kata Allah begini, kalau suami kamu jadi ujian buat kamu, jangan ikutan ngambek. Jangan ikut uring-uringan. Kata Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan dia dengan cara yang tetap baik sebagaimana biasanya. Susah kan? Quran yang nyuruh karena ada pahala di situ. Oh berarti Ustadz, Allah nggak ngerti kita. Loh, kalau Allah nggak ngerti kita, lantas siapa yang ngerti kita? Nggak ada. Justru Allah ngasih solusi itu karena Allah betul-betul ngerti kita biar kita tidak tenggelam dalam perasaan yang salah. Akhirnya lisannya kufur nikmat. Betul kan? Kenapa? Karena dikendalikan oleh syaitan. Itu maksudnya. Di mana Allah nggak ngerti kita? Ngerti banget Allah tuh sama kita. Lawang Allah yang nyiptain kita. Cuman masalahnya kita yang nggak kenal Allah. Makanya sering salah paham dengan jalan-jalan yang udah Allah kasih buat kita. Susah Allah, susah ya Allah, capek. Kan gitu. Padahal Allah mengatakan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen hidup kita mudah. Allah pengen happy kita ngejalani hidup. Maka pakai Quran. Gitu Bun. Masalahnya kan kita nggak selalu buka Quran. Saya yang bawa ini ya, tumblernya. Di mobil, di koper ya. Oh iya, lupa diturunin. Saya tadinya mau ada games, nanti bulan depan aja insya Allah ya. Ada games sederhana. Saya punya tumbler, ini dari sahabat saya. Yang semua keuntungannya itu untuk anak-anak yatim Bunda. Ada 100 ayat di dalamnya. Itu setiap pagi istri saya ngebuka. Selalu ada ayat-ayat motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada buka Qurannya malas, bisa pakai itu untuk belajar dekat dengan Al-Quran. Yang akhirnya nanti bukan hanya akhirnya percaya, tapi jadi ya yakin bertahap akhirnya mau buka Quran. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Nanti insya Allah saya bawa bulan depan ya. Karena bulan depan temanya luka yang menguatkan insya Allah. Aturan itu untuk bulan ini. Nah ya. Nah, sebelum ngebahas tentang luka dan kecewa, kata Allah kan taat dulu. Iya kan? Taat dulu. Karena apa? Kalau kita sudah taat bahwa ini semua perintah Allah dan semua perintah Allah pasti baik, maka nanti mudah untuk menyembuhkan luka di bulan depan. Temanya maksudnya.
Maksudnya kalau bunda terluka itu gampang pulih dan sehatnya lagi. Gini bunda, contoh istri yang taat kepada suami. Siapa? Istri yang taat kepada suami. Khadijah. Punya buku Khadijah di rumah? Tahu dari mana Khadijah taat? Cuman katanya kan? Katanya doang kan? Bunda, sayang sama Khadijah? Hah, bohong. Gak kenal buktinya kan? Cuman kenal katanya. Orang yang kenal katanya itu kan cuman samar-samar dan tipis-tipis sayangnya. Betul kan? Kalau lagi ingat, wah iya ya, terus tiba-tiba nangis, ya kan? Tapi giliran lupa, boro-boro nangis dan ingat. Siapa yang pengen kayak Khadijah? Siapa yang pengen sesurga sama Khadijah? Tapi saya nggak mau ngasih amanah apa-apa lagi deh. Yang kemarin nggak dikerjain. Saya pengen bilang tadinya, Bunda, ke toko buku beli buku tentang Khadijah. Tapi boro-boro ya, Quran aja jarang dibuka apalagi buku tentang Khadijah. Saya bukan pesimis Bunda, justru saya pengen mendoakan yang baik buat Bunda dan itu jadi trigger semangat. Kenapa? Gini Bunda, kita pengen seperti seseorang, maka pasti akan mencari tahu tentang orang itu. Betul nggak sih? Teteh dari kami pertama nikah itu punya buku Khadijah dan Aisyah. Dari dua itu saya bilang ke beliau, ini cerita kami aja. Ayang itu lebih tepatnya ke Aisyah. Kenapa? Manjanya pol-polan. Beneran Bunda? Tuh ada orangnya tuh. Manjanya pol-polan. Tapi bukan berarti sisi Khadijah itu nggak ada di dalam diri Bunda. Bukan. Justru seperti umumnya pada wanita, sisi besar dari Khadijah itu bertanggung jawab, mendampingi, mengawal, menemani suami dan itu Bunda. Saya bilang gitu sama. Jadi kedua-dua irisannya dapat saya bilang. Dia cuma apa? Berkaca-kaca. Bun-bunnya nyut-nyutan? Enggak. Kayak yang Bunda bilang tadi enggak. Dia hanya berkaca-kaca. Kenapa? Saya baca karakternya, saya sampaikan ilmunya, dan saya kasih tahu sosok-sosoknya. Akhirnya apa? Kenapa saya membaca seperti itu? Biar saya mengkondisikan diri sebagai seorang suami. Ketika dia manja, saya harus gimana? Ya, ketika dia hadir menjadi seorang wanita yang pasang badan untuk menemani dan mendampingi saya, bagaimana sikap saya memuliakannya. Itu proses namanya. Padahal maaf Bunda, rumah tangga kami belum selama Bunda. Kan belajar. Iya kan? Tapi Ustadz suami saya nggak mau belajar, udah biarin itu urusan dia sama Allah. Kenapa doa Bunda selama ini belum diijabah sama Allah? Kan jawabannya sederhana. Satu, bisa jadi saat berdoa tidak dengan sepenuh hati, tidak sepenuh jiwa, akhirnya tidak sepenuh rasa. Iya kan? Yang kedua, sering ragu dalam berdoa. Ya Allah gak mungkin lah, capek saya udah berdoa bertahun-tahun tapi laki gue begitu-begitu aja. Padahal Allah Al-Mujib. Iya kan? Yang maha mengijabah doa. Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Mendengar semua rintihan dan tahu melihat semua capek dan lelahnya kita. Itu Allah Bunda. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita seyakin itu dalam berdoa sama Allah? Jadi sebetulnya Bunda, kalau kita mau jujur, ketemu sama malaikat, rapot kita merah semuanya. Kalau mau jujur, sok. Ya jangan, makanya perbaiki diri. Iya kan? Ini kalau mau jujur, bukan judging ya, bukan. Satu, ibadah cuman sholat. Puasa nunggu Ramadan, betul kan? Ngaji sering setiap hari, tapi sampai di rumah malas dibaca lagi. Ini jujur, iya kan? Saya lagi ngomong jujur, apa adanya kita. Kadang ngaji, malas nyatet. Sampai di rumah, lupa total. Iya kan? Sudahlah dapat ilmu, malas ngamalin. Ketika dikasih tahu, susah akhirnya. Terus, di mana? Pertanyaannya, baiknya kita Bun. Betul kan? Merah semua lihat rapotnya. Sama suami, ini gini. Satu, koreksi diri sendiri. Koreksi hubungan sama pasangan. Koreksi hubungan sama anak. Koreksi hubungan sama orang tua. Sama diri sendiri dulu. Berarti sama Allah. Rapotnya aja udah merah. Gimana sama pasangan? Oh sering ngeyel, nggak menawarkan diri, pergi sesuka-suka hati, kadang ngasih tahu pas lagi sudah sampai di lokasi, iya kan? Rapotnya merah semua Bun.
Walaupun memang di rumah masak, pertanyaannya masaknya betul-betul dengan senyum apa sambil cemberut, nyucinya sepenuh hati atau kepaksa, beres-beres rumahnya karena sadar banyak pahala di dalamnya atau dilakukan secara sukarela atau terpaksa. Di sini ada nilainya, semua ada hisabnya. Saya tulis gede nih ayatnya. Surat 50 ayat 17. Apa kata Allah? Semua perbuatan yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah. Selanjutnya, sebagai seorang ibu, Bunda tahu karir paling istimewa bagi seorang wanita dua ini, istri dan ibu. Dua-duanya disebut sama Allah. Salah satu ciri istri yang solihah, taat sama suami tanpa tapi, dan menjaga kehormatan suami. Jelas ya? Jelas kan? Ayat ke-34 dari surat An-Nisa. Jadi kalau mau disimpulkan tentang kualitas hubungan rumah tangga seorang muslim itu, buka aja Quran surat keempat ayat 34 sampai 35. Ini Bunda. Kenapa? Ayat 35 ini ngomongin dampak. Apa dampaknya? Rumah tangganya rusak. Baik itu rusak suasana rumah tangganya atau rusak secara hubungannya. Dari mana rumah tangga itu bisa rusak? Ya, maksudnya kayak serumah tapi tak sejiwa, masing-masing ya, dengan dunianya masing-masing fokusnya. Karena ada di ayat 34-nya. Satu, apakah suaminya jadi teladan? Kedua, apakah istrinya mau taat kepada suami? Itu aja. Jadi dari 6.236 ayat ngomongin esensi rumah tangga itu di dua ayat ini. Dari semuanya Bunda. Barometernya di sini. Kalau rumah tangga Bunda ternyata masing-masing, suami sibuk sendiri, istri juga sibuk sendiri, lihat, cek apakah suaminya jadi teladan dan apakah istrinya taat tanpa tapi. Itu aja. Simple kok. Ini Al-Quran, bukan saya yang mengoreksi. Coba aja dibuka. Ayat ke-34, 35 surat An-Nisa, nanti tadaburi di rumah. Karena ayat 35 ini ngomongin tentang perpisahan, kerusakan, ribut, bermasalah rumah tangganya. Itu dampak dari ayat 34 yang tidak berjalan sebagaimana yang Allah mau. Nah, itu isyarat Bunda. Maka kalau rumah tangga kita nggak mau rusak, tapi Allah hadirkan bahagia di dalamnya, sebagai istri nggak gampang baper, nggak gampang overthinking, selalu mengawal suami ketika dia berangkat bekerja dengan doa-doa yang dipanjatkan setiap saat. Itu adalah ciri orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai acuan dan pedoman hidupnya. Bunda, coba cari literasi, tanya deh di Google kalau malas buka kitab ya, udah susah pasti baca kitab. Atau tanya ChatGPT, tapi yang berbayar, seminggunya 400 ribuan. Tanya tentang keutamaan, keistimewaan bagi seorang perempuan. Saya katakan demi Allah, seorang Ridho Febri itu iri dan cemburu tentang wanita. Kenapa? Perempuan itu gampang mudah masuk surga. Gak perlu tahajud banyak-banyak, cukup setiap hari tersenyum lapang dengan suaminya. Gak perlu puasa banyak-banyak, cukup puasa Ramadan. Gak perlu sholat yang banyak-banyak, cukup sholat 5 waktu tepat waktu. Maka 8 pintu surga memanggil nama kita. Gimana gak iri saya Bunda? Sedangkan seorang suami ngomongin nafkah, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak. Ya, kami iri Bunda. Tapi pertanyaannya gini, apakah seorang wanita yang di bumi itu sadar tentang keistimewaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya? Tidak. Makanya wanita-wanita di surga Bunda, akhirnya mereka julid ke kita para istri di bumi ketika perempuan di bumi sebagai seorang istri menyakiti suaminya. Apa kata beliau? Jangan sakiti suamiku karena waktumu dengan dia hanya sebentar, karena sebentar lagi laki-laki itu akan bersama kami di dalam surga. Bidadari Bunda. Dijulitin. Bunda nggak taat, dijulitin sama mereka. Bunda nggak mau melayani suami, Bunda dijulitin. Bunda nggak mau menawarkan diri, Bunda dijulitin sama mereka. Karena apa?
mereka akan non-stop melayani suami kita saat mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di banyak tempat saya bilang begini, Bunda. Mungkin suami kita keras kepala, egois, pengen menang sendiri, kaku, cuek dan lain sebagainya. Tapi saya katakan demi Allah, kalau dia nggak selingkuh, dia pulang ke rumah, dia ngasih nafkah, ya, dia mau main sama anak-anak, sesekali ngajak kita keluar staycation atau hanya sekedar jalan-jalan, saya katakan syukuri itu. Karena kalau kita nggak bisa mensyukuri dan menyakiti suami kita, maka Bunda semua akan dijulitin sama bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummu Salamah sampai nanya begini, Bunda, sama Rasulullah. Ummu Salamah itu kan salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanya begini, "Ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Wanita surgakah atau wanita bumi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, yang paling utama wanita di bumi kalau soleha. Apa syarat soleha? Hanya 2. Taat kepada suami tanpa tapi dan menjaga kehormatan suami. Selesai. Itu gambaran istri yang soleha. Berarti istri yang taat kepada Allah, berarti dia taat kepada suami tanpa tapi. Dan dia taat kepada aturan-aturan Allah dengan tidak membuka aib-aib suami dimanapun berada. Kenapa? Allah sudah memberikan isyarat di dalam Al-Quran, libasa, pakaian. Namanya pakaian berarti saling menutupi, bukan saling membuka, Bunda. Pertanyaan saya sederhana. Apakah suami Bunda suka membuka aib Bunda sebagai istrinya kepada teman-temannya? Enggak. Terus kenapa Bunda sering ceritain tentang suami sama bestie? Iya kan? Itu yang kita sering lupa, Bunda. Akhirnya gini, gak sedikit akhirnya seorang suami yang selingkuh sama bestie kita. Kenapa? Karena si bestie tahu ada peluang untuk dia masuk dan melengkapi apa yang tidak diberikan oleh temannya dia yang merupakan istri dari laki-laki itu. Itu tipu daya setan. Banyak kok, Bunda. Selingkuhan suamiku adalah teman karibku. Udah kayak judul FTV, Bunda. Tapi itu banyak terjadi di luaran. Nah, Bunda, kalau sama Allah sudah baik, sama istri sami'na wa ta'na, maka sama anak akan jadi madrasah terbaik. Saya sampaikan gini, Bun. Kenapa? Kemarin yang dibahas itu tentang Allah dulu dan diri kita sendiri. Gini, ini wanita. Ya. Satu sebagai istri, yang kedua sebagai ibu. Istri itu berarti perempuan itu sebagai benteng, Bunda. Benteng rumah. Berarti melindungi orang yang di dalam rumah. Kalau sebagai istrinya saja sudah lemah, maka bentengnya gampang ambruk, gampang rusak. Ibu berarti dia sebagai madrasah. Berarti kan gini, ini rumah. Kalau di klaster nggak ada bentengnya, kecuali benteng yang ngelilingin klaster. Ini bentengnya. Kalau benteng ini lemah, rusak madrasahnya. Bunda, kalau Bunda sebagai seorang wanita, ya, imannya lemah, malas ibadah dan beramal soleh, maka nanti posisi bentengnya akan lemah. Kalau bentengnya lemah, maka madrasahnya akan gampang rusak, gampang ambruk. Contoh sederhana. Kenapa di luaran banyak anak-anak yang lebih seneng nongkrong sama teman-temannya, ada yang minum minuman keras, ada yang pakai narkoba, ada yang free sex dan lain sebagainya, karena madrasahnya juga rusak. Bentengnya lemah. Kenapa? Karena imannya tipis, gak dekat dengan Allah, senangnya foya-foya dan menampilkan citra diri seolah-olah orang yang paling bahagia, padahal hidupnya hanya senang, tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Betul kan? Sederhana itu, Bun. Nah, sekarang bagaimana kehidupan kita? Lihat anak kita. Apakah selalu nurut sama kita? Ya, ini gambarannya. Gambarannya. Jangan-jangan bukan nasihat kita yang salah. Yang salah itu adalah kita sering tidak taat kepada Allah sehingga anak kita tidak mau taat kepada kita. Sederhana, Bunda. Allah mengatakan begini tentang ibu. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibumu yang sudah mengandung dengan susah payah sakit yang bertambah-tambah. Itu yang dirasakan Bunda. Betul ya? Sebagai seorang ibu. Itu yang dirasakan sama Bunda 9 bulan lamanya. Pertanyaan saya,
Apakah seorang ibu bisa semena-mena dengan anaknya? Jawabannya tidak. Lantas kenapa ada seorang ibu yang khawatir tentang rizki anaknya padahal di dalam rahim dia tidak pernah nyuapin anaknya dan anaknya tumbuh dan hidup dengan normal? Siapa yang melakukan itu semua? Allah. Makanya satu hal kalau harus diperbaiki, Ustadz apa yang harus diperbaiki dalam diri saya? Satu kata, tauhid. Itu. Kalau sederhananya berarti, bahasa sederhananya iman, berarti kesadaran. Tauhid yang harus diperbaiki. Itu kenapa taubat itu wajib dilakukan sama kita. Illa man taba wa amana amilan salihan. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah berarti meriset ulang, ya. Kayak handphone yang sudah overload harus diriset ulang. Biar apa? Biar nggak error lagi. Bunda nggak taat sama suami, malas melayani, malas menawarkan, itu namanya konslet error. Jadi harus diriset ulang. Biar apa? Biar nggak error. Pertanyaannya, kenapa Ustadz kok saya dibilang sebagai orang yang error? Karena gelas di dalam jiwa Bunda sudah penuh dengan berbagai macam dinamika hidup. Iya kan? Makanya di pertemuan sebelumnya saya bilang apa, Bunda? 5-10 menit dalam setiap hari lakukan apa? Masih ingat nggak? Hah? Bukan. Muhasabah. Introspeksi diri. Dan 5-10 kalimat setiap hari bikin jurnal syukur. Saya nggak nanya lah. Ya, nggak nanya gitu. Itu yang saya wasiatkan kan. Untuk apa? Untuk meriset ulang iman kita, tauhid kita sama Allah. Yang akhirnya apa Bunda? Bunda jadi cooling down. Pikiran sama hati gak konslet lagi. Coba orang yang konslet itu hatinya pengen untuk taat sama suami, tapi pikirannya mengabaikan karena suami sering menyakiti. Betul kan? Itu gambaran konkretnya, konslet itu namanya. Ya, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Langsung istighfar. Ya coba sampai di rumah begitu kan. Mama itu gimana sih? Astagfirullah, Pak, maafin mama ya. Hebat begitu. Masya Allah, ya Allah semoga soleh dan soleha semuanya. Rumah tangganya bahagia sakinah insya Allah. Bunda, saya cuma titip pesan. Kita tidak berjuang dengan sendiri. Ada Allah. Saya tutup dengan ayat ketiga surat Ad-Duha, surat ke-93. Saya duduk ya. Capek Bunda, sejam setengah berdiri. Gampang bercanda Bunda. Oke, di surat Ad-Duha, surat ke-93. Apa bacanya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh bilang begini. Apapun masalah kamu, apapun ujian kamu, apapun lelah dan capek yang kamu rasakan, kata Allah, aku tidak membiarkan kamu seorang diri, berjalan sendiri, mengusahakan sendiri. Karena aku selalu menemanimu dalam kondisi apapun. Kan itu ayat yang bolak-balik kita baca dalam sholat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan mengabaikan kita Bunda. Masalahnya sebetulnya bukan Allahnya yang jauh, tapi kita yang belum sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah. Bukan Allah yang gak mengabulkan setiap doa kita. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh butuh dan meminta kepada Allah. Di surat Al-Hijr Allah mengatakan, Ya ayuhannas antumul fuqara. Hei manusia, ridho kamu itu lemah. Itu bahasa sederhananya gitu. Nama siapa yang mau disebut di sini? Siapa Bun namanya Bun? Iya, Bu Yuyun. Allah tuh ngomong begini, Yuyun kamu lemah. Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu gak punya apa-apa. Kok selama ini kamu sombong, ibadahnya seadanya, gak sungguh-sungguh. Jangan salahkan siapa-siapa kalau doa-doamu belum aku ijabah karena kamu belum sungguh-sungguh mendekat kepadaku. Simpelnya begitu Bun. Jadi kalau baca Quran itu seolah-olah Allah lagi ngobrol dan lagi ngomong sama kita. Makanya saya tutup dengan kalimat. Imam Asy-Syauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan begini. Kalau mau ngobrol sama Allah, maka datangi Allah lewat sholat.
Kerjakan sholat dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Bahasa sederhananya berarti khusyuk sebagai seorang hamba. Kalau pengen tahu jawaban dari apa yang kita minta selama ini kepada Allah, maka bukalah Al-Quran. Masalahnya, sholatnya seadanya, baca Qurannya jarang-jarang. Akhirnya apa? Stres hidupnya. Sebagai seorang istri tidak happy, sebagai seorang ibu tidak bersungguh-sungguh menjadi madrasah yang nyaman untuk anak-anak dan suami kita di rumah. Betul? Sederhana bunda. Semoga Allah merahmati kita dan menjaga kita semuanya dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Saya kembalikan ke moderator bunda. Ahlan, silakan. Kalau Anda ingin bertanya, saya berharap bunda jangan kasih kesempatan setan untuk menang dalam diri kita. Tugas kita hanya satu sebagai seorang istri dan ini yang paling utama, yaitu taat patuh kepada suami. Makin taat kepada Allah, maka makin mudah ketaatan kepada suami. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol ujian paling besar di dalam jiwa kita, yaitu perasaan. Tapi makin jauh jarak kita kepada Allah, yang ada apa? Makin lepas kontrol kita terhadap perasaan. Akhirnya yang muncul apa? Rasa malas, keengganan, gengsi, dan lain sebagainya untuk taat, patuh, dan melayani suami di dalam rumah-rumah kita. Akhirnya bunda tidak bisa perform sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita. Kalau seorang ibu tidak menyentuh anak-anaknya, saya khawatirnya nanti malah anak-anaknya itu tidak punya kepekaan sosial, justru jadi orang-orang yang kaku dan antipati dengan orang-orang di sekitarnya. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan bunda. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.